Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 520 sampai dengan 522 tiga kobaran api. Itu dia. Pria yang baru saja, bisa dibilang begitu. Ada kemungkinan dia orang yang diutus Dedi. Peter memegang dagunya dan bertanya. Ke lantai 2. Semua orang mengira kalau sepasang kakinya akan dipatahkan oleh Eddie. Kemudian dibuang dari lantai atas ke bawah. Pokoknya, akhirnya pasti akan sangat mengenaskan. Namun, sosok yang berakhir mengenaskan malah Eddie. Peter tetap sehat dan bahkan sehelai rambutnya saja tidak berkutik. Semua yang terjadi di depan mata berbanding terbalik dengan apa yang mereka pikirkan. Pada saat ini, Peter berdiri di atas tangga dengan posisi kedua tangan di belakang punggungnya. Semua orang mendongak melihatnya. Akan tetapi, ekspresi Peter tetap terlihat sangat tenang, bahkan memancarkan aura mendominasi yang memandang rendah dunia. Kekuatan mendominasi yang begitu besar ini tampak seperti bawaan dari lahir, sama sekali tidak terlihat seperti berakting. Peter melirik sekeliling, kemudian menarik pandangannya secara perlahan-lahan. Dia tidak mengenal semua orang di sini, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Duk, duk, duk. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar langkah kaki seperti orang berlari dari lantai 2. Lalu, sekitar kurang dari 100 pria kekar berpakaian serba hitam muncul di belakang Peter satu persatu. Melihat pemandangan ini, semua orang yang ada di lantai dansa pun kembali gemetaran. Gila, sepertinya masalah ini masih belum selesai. Pasti, begitu banyak orang, mungkin bisa membunuhnya. Tapi masalahnya adalah, kenapa mereka tidak bertindak tadi dan baru bertindak setelah Bos Eddie dihajar sampai seperti ini? Semua orang ini seketika berpikir kalau kedatangan para pria kekar ini pasti datang untuk membalaskan dendam Eddie. Namun, setelah memikirkannya, mereka merasa hal ini tidak sesederhana itu. Setelah para pria kekar itu muncul, mereka melirik sekilas ke arah aula, kemudian langsung membagi dua barisan dan turun ke tangga. Di kedua sisi anak tangga berdiri penuh oleh para pria kekar ini. Pemandangan ini terlihat sangat keren. Mereka seperti sedang menyambut kedatangan tokoh besar. Tuan Peter. Detik berikutnya, ratusan pria kekar menyapa dengan serempak. Hanya dalam satu sapaan saja, kemudian mereka kembali terdiam. Gila, tokoh besar. Sudah pasti tokoh besar. Ish, aku pikir mereka semua datang untuk balas dendam. Ternyata ini yang terjadi. Apa identitasnya yang sebenarnya? Kenapa aku belum pernah mendengar ada sesosok tokoh besar yang bernama Peter di kota Mandala ini? Aku juga belum pernah mendengarnya. Jangan-jangan dia adalah salah satu bos besar yang diutus ke sini bernama Peter Gunawan. Semua orang berdiskusi akan hal ini. Suara mereka tiba-tiba berhenti dan tidak ada yang berani berkata banyak lagi. Tidak tahu identitas apa yang dimiliki oleh Peter. Yang jelas dia bukanlah sosok yang bisa diprovokasi oleh mereka untuk selamanya. Manusia yang berani menghajar Eddie sampai begitu mengenaskan di markas Eddie sendiri. Dan bahkan semua anak buah Eddie sampai memberikan hormat seperti itu. Hal ini sudah cukup untuk membuktikan kalau kedudukan yang dimiliki oleh Peter begitu mengerikan. Peter berdiri di paling tinggi. Dia pun melirik mereka semua dengan tatapan konyol. Ternyata ada alasan di balik kedudukan yang dimiliki oleh Eddie sampai hari ini. Para anak buahnya bisa dikatakan cukup pintar. Mereka memberikan formasi yang begitu besar dan bahkan dengan sikap yang sangat sopan. Semua tidak lain untuk mengusir tamu saja. Karena dengan Peter yang sudah pergi, barulah mereka berani untuk menolong Eddie dan membawa Eddie ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan Peter, dia juga tidak akan berdiam lama di tempat ini setelah selesai melakukan ini semua. Dia tidak akan membuat Eddie mati. Karena itu bukanlah gayanya. Kesempatan sudah diberikan kepada Eddie. Jadi tergantung kepada Eddie apakah bisa menghargainya atau tidak. Peter perlahan-lahan melangkah menuruni anak tangga.
Para pria kekar tetap dalam posisi membungkuk dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Suasana begitu hening. Hanya terdengar langkah kaki Peter yang menuruni anak tangga. Langkah kakinya begitu jelas di telinga semua orang. Mereka bisa merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh tubuh Peter. Para pengunjung yang ada di lantai dansa pun menundukkan kepalanya dengan polos. Mereka sama sekali tidak berani memprovokasinya. Tuan Peter, baju Anda. Ketika Peter menuruni anak tangga, terlihat Yohanes yang datang mengantarkan baju Peter. Peter menerimanya dan mengenakannya, merapikan sudut baju, kemudian kembali melangkah keluar. Pada saat ini, barulah semua orang berani mengangkat kepala masing-masing. Semua mata tertuju kepada bayangan punggung Peter. Tidak peduli pria atau wanita, semuanya menatapnya dengan penuh kagum. Sedangkan gadis yang tadinya ingin menanyakan nomor telepon Peter pun kini hanya bisa bersikap polos. Dia sama sekali tidak berani berkata-kata. Mereka tahu kalau diri mereka sama sekali tidak pantas. Selamat jalan Tuan Peter. Yohanes kembali memimpin para pria kekar yang ada di sana memberikan salam kepada Peter. Segera, bayangan punggung Peter pun menghilang dari pandangan semua orang. Dan pada saat ini, semua orang yang ada di klub Ferion pun bernapas dengan lega. Aura kuat yang dipancarkan oleh Peter tidak hanya menekan para anak buah Eddie, tapi juga kepada para pengunjung. Mereka semua tampak terguncang. Sungguh mengerikan. Cepat antarkan Kak Eddie ke rumah sakit. Saat Peter pergi, Kak Yohanes dan yang lainnya langsung maju menolong Eddie yang tidak sadarkan diri. Kemudian mereka pergi dengan panik. Tidak kurang dari 50 pengawal berpakaian serba hitam pergi mengikuti mereka. Status sosial Eddie di kota Mandala tentu saja bukan orang sembarangan. Bisa dikatakan dia adalah orang yang sangat dihormati. Dia menderita cedera yang begitu serius. Tentu saja ini adalah masalah besar. Setelah Eddie diantar pergi, suasana di aula itu masih hening. Ada yang berdiskusi, namun tidak berani mengeluarkan suara besar. Bagaimanapun setelah kejadian ini nama Peter memiliki kesan khusus di hati mereka. Termasuk paras wajah Peter. Mereka tidak akan melupakannya. Abigail, aku tidak membohongimu. Kualitas suara karaoke di sini adalah yang terbaik. Di kota Mandala, belum ada tempat karaoke yang bisa menandingi kualitas suara di sini. Pada saat ini, dua orang wanita cantik berjalan masuk. Mereka adalah Abigail dan Judith. Judith, sekarang suasana hatiku sedang buruk. Aku tidak ingin menyanyi. Abigail menggelengkan kepala tidak berdaya. Dia sekilas melihat ruangan itu. Semakin berniat pergi. Ah, aku tahu. Suasana hatimu sedang buruk, kan? Karena suasana hatimu sedang buruk, maka itu aku memberimu kesempatan untuk melupakannya. Menyanyilah. Suasana hatimu akan membaik. Judith menoleh perlahan, menatap Abigail dengan serius. Abigail melihat tatapan Judith yang tulus. Dia sulit menolak niat tulusnya. Baiklah. Aku akan menelpon Nella dan minta dia ikut bersenang-senang. Akhirnya Abigail setuju dan langsung mengeluarkan ponselnya. Walaupun percakapan terakhirnya dengan Nella tidak menyenangkan, namun dia tidak memiliki dendam di dalam hatinya. Tidak mungkin hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun rusak karena sekali salah paham. Jangan, bukannya aku tidak menganggapnya sahabat, namun aku tidak tahan mendengar suara Nella. Kita bisa melakukan apapun bersamanya, namun tidak dengan menyanyi. Judith langsung menyerah. Dia sengaja menampilkan raut wajah panik. Abigail tertawa terbahak-bahak. Nella sangat sempurna. Namun dia buta nada. Dia bisa menerbangkan nada-nada lagu itu ke Bima Sakti, membuat orang yang mendengarnya terpuruk. Namun setiap kali Nella mabuk, dia pasti memegang mikrofon erat-erat. Jujur saja, Abigail sangat takut. Baiklah, kalau begitu kita biarkan saja dia. Keduanya langsung berjalan ke dalam aula. Abigail jarang ke tempat seperti ini, maka itu dia berjalan mengikuti Judith dari belakang. Ah, ada yang tidak beres. Hari ini tidak ada yang datang untuk menyapa.
Judith dengan parasnya yang cantik. Jika pergi di hari biasa pasti langsung banyak yang datang menyapanya. Namun hari ini, di dalam aula ada banyak orang tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka, malah menunduk dan berbisik. Aku sudah bilang, jika bisa berteman dengan orang hebat seperti itu, kita adalah penguasa di kota Mandala. Namun aku tidak tahu, kapan kota Mandala punya orang hebat seperti Peter. Tiba-tiba ada dua suara yang terdengar di telinga Abigail. Mendengar nama Peter, Abigail langsung diam di tempat. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak akan pernah mengerti. Yang aku tahu, tidak ada yang berani membuat masalah di tempat Bos Eddie. Dia tidak hanya membuat keributan di sini tetapi juga menghajar Bos Eddie. Dia juga keluar begitu saja tanpa terluka sedikit pun. Maka itu kamu harus ingat. Jika bertemu Peter, kamu harus bersikap jujur jika tidak mau mati begitu saja. Benar, aku harus membuka mata lebar-lebar. Beberapa pemuda yang berjarak tidak jauh dari Abigail sedang bergosip. Kali ini, Abigail dan Judith mendengar semuanya dengan jelas di telinga mereka. Sekejap, mereka berdua kebingungan. Orang hebat, bagaimana Peter bisa jadi orang hebat? Dia tadi datang ke sini membuat keributan. Mendengar perkataan orang-orang, sepertinya dia melakukan hal yang tidak biasa. Abigail dan Judith saling bertatapan. Mereka berdua terkejut. Awalnya mereka berniat bertanya, namun setelah dipikir-pikir sepertinya kurang cocok, jadi mereka tidak bertanya. Gila, tadi saat Peter berjalan turun dari tangga, jujur saja, jantungku berdetak kencang. Suasana itu membuat orang-orang ketakutan. Benar, aku curiga dia pernah membunuh orang. Dua pemuda tidak dapat menahan perkataan mereka. Mendengar ini, Abigail langsung menggelengkan kepala, kemudian mengikuti Judith masuk ke lift. Peter duduk di kursi roda. Dia tidak mungkin berjalan turun dari tangga. Abigail berpikir, yang mereka bicarakan tentu bukan Peter. Judith juga memiliki pikiran yang sama. Mengejutkan saja. Aku pikir itu sungguh Peter. Di dalam lift, Judith meraba-raba dadanya dan bicara. Judith, ada apa? Jika yang mereka katakan adalah Peter, kenapa kamu harus takut? Abigail bertanya dengan raut wajah kebingungan. Kamu selalu sibuk dengan perusahaan Carmine. Tidak tahu tentang situasi kota Mandala. Di dunia mafia kota Mandala, siapa yang tidak mengenal Bos Eddie? Tempat yang kita datangi ini adalah kantor pusat Bos Eddie. Tidak ada yang berani membuat keributan di sini. Maka itu aku berani membawa kamu kemari, karena aman. Menurutmu apakah ada yang bisa keluar dengan baik-baik saja setelah membuat keributan di sini? Apalagi, dari perkataan mereka, Bos Eddie dihajar. Bukan sembarangan orang bisa melakukannya. Judith menutup pintu lift dan menjelaskan. Abigail mendengar ini hanya bisa menganggukkan kepala, kemudian bertanya, bagaimana jika yang mereka katakan adalah Peter? Mendengar Abigail berkata seperti itu, Judith tertegun. Jika itu benar Peter, kalian dari keluarga Carmine harus berpikir, apakah harus membujuknya untuk kembali? Perkataan Judith ini mempunyai makna dalam. Apa maksudnya? Abigail seketika belum mengerti. Apa maksudnya? Sederhananya begini, Carlos saja tidak berani berbuat apapun kepada Bos Eddie. Jika Peter benar berani berbuat demikian dan bisa pergi tanpa terluka, itu berarti identitasnya. Bicara sampai di sini, Judith tersadar dan menutup bibirnya. Ada apa dengan identitasnya? Abigail mengerutkan alisnya dan bertanya. Tentu saja identitasnya sangat menakutkan. Mungkin satu perkataannya bisa merubah keadaan kota Mandala. Judith bicara dengan nada yang tegas. Ini. Abigail tertegun sejenak. Sampai pintu lift terbuka dia masih melamun. Sudah jangan dipikirkan. Aku tidak punya maksud apapun. Hal seperti itu mustahil terjadi. Peter adalah penderita disabilitas. Bagaimana dia bisa berjalan turun dari tangga? Jangan dipikirkan. Ayo kita bersenang-senang. Judith berteriak kepadanya.
Abigail buru-buru mengikutinya. Saat ini, sejak Peter meninggalkan kursi rodanya, dia sudah melakukan dua hal. Seperti kata pepatah, ketika pejabat baru menjabat dia harus melakukan hal yang berpengaruh untuk memperlihatkan kekuatannya. Setelah meninggalkan kursi rodanya, Peter seperti terlahir kembali. Dia memulai kobaran apinya. Kobaran api pertama mengejutkan keluarga Nilo. Sampai sekarang Henry masih sedikit linglung dibuatnya. Kobaran api kedua, dia langsung pergi menemui Eddie, agar dia tahu siapa Peter sebenarnya. Di depan begitu banyak orang, dia menginjak-injak harga diri Eddie. Dia harus membuat Eddie mengerti, Eddie hanya bisa mempunyai kehormatan dengan seizinnya. Jika dia tidak ingin memberikannya kehormatan, maka Eddie sama sekali tidak punya harga diri. Dua kobaran api ini akan berkobar hebat. Adapun di mana kobaran api ketiga akan dinyalakan, tidak ada yang tahu. Bahkan Oscar tidak berani menebak. Pemikiran dan strategi orang yang berpangkat Panglima Bintang 9 tidak bisa ditafsirkan oleh orang biasa. Maka itu, Oscar tidak berani menebak. Setelah Peter meninggalkan klub Ferion, dia berkendara menuju tempat tinggal Oscar. Dahulu saat dia berada di kantor Henry, dia sudah memutuskan untuk bertemu dengan keluarga Nilo, memanfaatkan latar belakang keluarga Nilo yang baik. Namun, karena telepon dari Oscar, Peter sementara menunda idenya ini. Maka itu dia memberikan keluarga Nilo waktu 1 minggu. Berani sekali menentang. Peter mengemudi dalam diam. Mulutnya melengkung membuat senyuman sinis. Harimau. Walaupun dia singkan, dia tetaplah harimau. Naga. Walaupun dia tinggal di air yang dangkal, suatu hari dia akan naik ke langit. Sekarang Peter bisa dikatakan kehilangan jabatannya dalam militer. Bisa dibilang dia adalah orang biasa. Jika tidak mendapatkan jabatannya, maka dia akan memulai pemerintahannya sendiri. Karena dia sudah menjadi orang biasa, maka itu dia punya waktu yang cukup untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan sekarang. Dia tidak perlu direpotkan oleh masalah kemiliteran. Dulu aku memberikan semuanya kepada Departemen Militer Negara Pandora. Sekarang, aku menikmati hidupku. Peter menurunkan kaca jendela mobilnya. Dia merasakan angin dingin bertiup. Dia bicara seorang diri. Pada saat ini, dia melihat dari kaca spion. Ada sebuah mobil BMW yang mengikutinya di belakang. Mobil di jalan cukup banyak. Namun inating Peter merasa ada masalah dengan mobil itu. Sepertinya mobil itu sengaja mengikutinya. Bisa dibilang, cara mobil itu melakukan penguntitan sangat buruk. Dia sengaja menjaga jarak, berusaha menyembunyikan tujuannya. Namun karena itu, Peter semakin bisa melihat keanehan. Peter pelan-pelan mengurangi kecepatan mobilnya. Dia memperhatikan dari kaca spionnya. Melalui kaca depan mobil itu, Peter melihat sebuah wajah. Ternyata dia. Peter menggelengkan kepala, langsung kehilangan ketertarikan, kemudian menginjak gas. Mobilnya bergerak cepat di antara kendaraan di jalan, langsung meninggalkan mobil BMW itu di belakang. Beberapa orang bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Di kediaman Oscar, informasinya akurat. Orang yang ada di belakang Joko punya hubungan erat dengan Dedi. Bisa dibilang begitu, ada kemungkinan dia orang yang diutus Dedi. Peter memegang dagunya dan bertanya,